Thank you. And our friend? Di balik senyuman yang menawan dan kehidupan rumah tangga yang tampak sempurna, rupanya Emma telah menyembunyikan rahasia kelam di balik identitasnya sekarang yang selama ini nyaris tak terendus oleh siapapun, termasuk oleh suaminya sendiri yang bernama Deb Brackett. Namun takdir punya rencana lain saat sebuah permainan peran malam itu, topeng yang selama ini ia kenakan mulai retak. Di tengah suasana penuh kegembiraan, sebuah kejadian tak terduga mengancam membongkar identitas sebenarnya. Dengan hati berdebar, Emma harus berjuang mempertahankan rahasia gelapnya sebagai pembunuh bayaran agar tidak terungkap. Hi there. Di suatu hari Emma melupakan anniversary pernikahannya dengan Deb karena saking sibuknya bekerja. Bahkan ia sama sekali tak mengingat padahal suami dan juga kedua anaknya sudah menyiapkan kejutan bagi dirinya. Merasa bersalah, Emma pun terus meminta maaf kepada suaminya tersebut dan beruntung Deb adalah seorang suami yang sabar. Deb mengerti sekaligus memaklumi karena pekerjaan Emma yang begitu padat dan sibuk. Forgot our anniversary. I'm the worst. I blew it. You had a long week. Malam hari setelah perayaan bersama keluarga kecilnya, Deb rupanya sudah menyediakan hadiah spesial berupa kostum suster untuk Emma kenakan, di mana saat itu Emma pun setuju ikut bermain peran bersama Deb dalam satu malam. Namun ia mengajak Deb pergi berkencan besok malam di salah satu hotel terkenal yang ada di kotanya. Dengan skema adegan bermain peran, nantinya mereka berdua berpura-pura tak kenal satu sama lain dan bertemu di bar layaknya orang baru bertemu. We're going to a hotel. A fancy hotel. Keesokan harinya, alih-alih langsung bertemu di bar dan menjalankan adegan yang sudah didiskusikan semalam, Deb malah harus terjebak macet dalam perjalanan untuk menuju bar. Di sisi lain, Emma yang kala itu tampak cemas menunggu kehadiran Deb, tiba-tiba ada seorang pria tua menghampirinya dan mengajaknya berkenalan. Pria tua tersebut bernama Bob, seorang pekerja finansial yang mengaku familiar dengan wajah Emma. Saat itu Emma sudah menjalankan skema adegannya. Dia mengaku namanya bukan Emma tapi Alice Overby. Lalu kemudian mereka pun lanjut berbincang-bincang santai. You from over there, like I'd known you for a long time. It would appear to be, Bob. Hingga tak lama berselang, di tengah perbincangan Emma dan Bob, akhirnya Deb pun tiba di sana. Namun tak langsung menghampiri, Deb duduk agak jauh dari tempat di mana Emma berada. Ia sabar menunggu waktu sampai Bob pergi dari sana. Winding at the end of a long day of business travel, wanting to be some young women that fall easily under the spell. Tak lama setelah Bob pergi, Deb pun segera pindah tempat duduk tepat di sebelah Emma. Deb langsung beradegan menggunakan nama samarannya, yaitu Jack Dawson. Jack Dawson. Jack. Alice Overby. Di sini mereka pun berakting layaknya bukan sepasang suami istri sesuai dengan rencana yang telah mereka sepakati. Berniat menjadi pria gentle, Deb alias Jack meminta bil minuman Alice alias Emma untuk dikirim ke kamarnya agar dibayarkan oleh Jack. Tapi tiba-tiba saat Jack ingin menyebut nomor kamarnya, Bob datang menyamar dan ikut juga menyebutkan nomor kamarnya. Di sini Bob ingin membayarkan minuman mereka berdua sekaligus mengundang pasangan suami istri tersebut. If anyone's itching for a nightcap, what's the 511 is the suite number. Power. Hingga tak lama kemudian mereka pun kini bisa berduaan dan langsung masuk ke kamar yang sudah dipesan. Namun sebelum mereka melanjutkan permainan perannya, saat itu Emma lebih dulu pergi ke toilet. Lantas membuka wignya dan berdiam cukup lama di sana sambil memasang timer hingga membuat Deb menunggu dan sampai tertidur. Selanjutnya Emma pun pergi keluar sembari meninggalkan pesan pada Deb bahwa ia sedang membeli obat. Dan tidak disangka-sangka rupanya Emma pergi ke kamar 511 yang merupakan kamar milik Bob si pria tua. Di sini barulah diketahui kalau ternyata Bob bukanlah pelengkap film berupa pria tua biasa yang genit pada Emma, melainkan seorang pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk menangkap Emma. Hired killer breaks with the world's leading murder for hire sin. Come to think of it, does set the mind. Setelah perbincangan dan perdebatan yang cukup panjang, Emma melihat ke timer yang ia pasang sebelumnya. Dan ternyata itu adalah timer penanda kapan racun sianida yang secara diam-diam Emma tuangkan ke minuman Bob bekerja. Hingga waktu yang ditunggu pun telah tiba, diikuti dengan Bob yang tampak mulai lumpuh, sampai akhirnya pria itu pun tewas seketika. Namun tiba-tiba, Oh, no. Okay, I'll see you soon.
Waktu pun berlalu di mana saat itu Emma dan Deb kembali pulang ke rumah. Ketika mereka sedang makan bersama, tanpa diduga-duga mereka mendapati kabar yang buruk dan mencengangkan. Berita sudah tersebar ke banyak media bahwa Tuan Killerman alias Bob ditemukan meninggal di kamarnya. Dan pasangan suami istri tersebut dicurigai oleh pihak kepolisian karena tepat beberapa jam sebelum kematian Bob, keduanya melakukan perbincangan di bar dan tertangkap jelas oleh kamera CCTV. Hal tersebut tentu saja membuat Deb sangat panik, namun ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia percaya semua akan baik-baik saja dan juga yakin bukan mereka pelakunya. Di samping itu, Emma yang merupakan pembunuh aslinya pun berakting layaknya bukan si pembunuh dan berlagak panik seperti seseorang yang sedang ketakutan. Okay, it's not like we know anything, right? We may not have been the only ones he talked to at the pub. Mendengar kabar itu, Raj, koordinator Emma, tak tinggal diam. Raj meminta Emma agar sesegera mungkin berganti identitas dan pergi ke luar negeri untuk beberapa waktu. Singkatnya, Emma pun pergi guna menjaga identitasnya dengan alasan untuk menghadiri sebuah meeting dan akan kembali di hari Senin nanti. Hey, it's Emma. Leave a message. Hingga akhirnya hari Senin pun telah tiba. Deb datang ke bandara berniat menjemput kepulangan sang istri dari meetingnya. Alih-alih menyambut kedatangan sang istri, Deb bahkan tak melihat ada tanda-tanda kedatangannya. Ditambah saat itu telepon Emma pun sulit untuk dihubungi. Bahkan Deb sampai melacak nama Emma ke bagian penataan penumpang pesawat yang Emma naiki. Dan usahanya tidak membuahkan hasil, lalu kemudian Deb pun memutuskan untuk pulang. Hey, it's Emma. Leave a message. Hey, it's Emma. Leave a message. Di tengah perjalanan menuju parkiran mobil, Deb dihadang oleh seorang penyelidik dari kepolisian bersama satu orang agen. Saat itu mereka pun langsung menggiring Deb ke ruang interogasi. Lantas Deb mulai ditanya-tanya soal siapakah dia sebenarnya, siapakah Emma dan seperti apa kondisi keluarganya. Di sini Deb pun hanya membeberkan informasi seadanya. Tiba-tiba agen-agen tersebut mengungkap identitas asli Emma, Raj dan juga Bob. Is this woman your wife, Mr. Brackett? That's my wife's supervisor, Raj. Is Anna Peller? Emma Brackett yang selama ini dipercaya dan dicintai oleh Deb adalah seorang pekerja kantoran. Rupanya jauh dari itu karena Emma memiliki nama asli yaitu Anna Feller dan merupakan seorang pembunuh bayaran yang sudah dilatih sejak masih kecil. Kemudian Raj yang diyakini oleh Deb adalah supervisor Emma di kantor, juga rupanya seorang koordinator atau pelantara pekerjaan Emma dalam menjalankan misinya. Begitupun dengan Bob yang merupakan seorang pembunuh bayaran paling dicari. Buenos Aires Airport, Argentina, last Wednesday. What? Setibanya Deb di rumah, ia pun langsung mencari bukti apakah benar Anna Feller alias Emma istrinya selama ini adalah seorang pembunuh bayaran. Di sini Deb menemukan sebuah peti di loteng rumahnya. Di dalamnya terdapat beberapa paspor palsu, berbagai rambut palsu, sianida, senapan kecil hingga senapan besar. Hal tersebut tentu saja membuat Deb menjadi sangat terkejut. Di tengah kebingungan dengan apa yang terjadi, Deb kembali didatangi oleh agen-agen yang sebelumnya menginterogasi dirinya. Para agen itu pun berbincang dengan Deb dan secara perlahan membuka pikirannya bahwa istrinya selama ini telah menyembunyikan identitas aslinya yang merupakan seorang pembunuh bayaran bernama Anna Feller. I want you to know that I will do anything in my power to Di sisi lain, Emma tiba di Berlin dan dijemput oleh Raj di bandara. Raj menegur Anna karena identitasnya yang sudah terekspos kemana-mana. Lalu Anna menjawab jika dirinya akan berhenti dari dunia hitam ini dan keluar bersama keluarga kecilnya untuk menjalani hidup yang normal. Sementara saat ini Deb tengah mencoba menguatkan hati sekaligus menerima kenyataan bahwa istrinya adalah seorang pembunuh bayaran. Kembali ke Anna, Sopren menemukan keberadaannya di tengah perjalanan kabur bersama Raj. Kala itu Anna keluar dari mobil, melarikan diri ke dalam klub diikuti oleh para agen Sopren yang terus mengejarnya. Namun dengan skill mumpuni yang dimiliki oleh Anna, ia pun akhirnya berhasil melarikan diri, sekaligus menumbangkan para agen tersebut yang mencoba untuk menangkapnya. sleep tight. Tak cukup sampai di situ saja. Saat Anna berhasil kabur dan masuk ke dalam mobil Raj, namun sialnya Raj harus tertembak dan tewas di tempat. Kemudian Anna mengambil alih setir lalu pergi ke daerah yang terlarang dan sangat sepi. Sementara Deb yang masih terkejut dan penasaran di rumah,
berusaha menghubungi Anna dengan berbagai nomor telepon yang tercantum di banyak kartu nama palsu dalam peti rahasia milik Anna. Hingga akhirnya didapati nomor yang bisa dihubungi dan langsung dijawab oleh Anna. Depp sontak dengan tegas bertanya, apakah selama ini Emma alias Anna adalah seorang pembunuh bayaran? Namun Anna hanya meminta kepada Depp agar ia tetap tenang dan mendengarkan arahan Anna, sekaligus berjanji jika dia akan menyelesaikan masalahnya tersebut. Finally, I knew. Yes, I lied. I lied about what I do, but I never lied about us. Di sini Depp melihat kode negara yang Anna hinggapi saat ini. Ia tahu kalau sekarang Anna sedang di Berlin, lantas Depp pun berniat untuk pergi mendatangi Anna saat itu juga. I am coming there. We are going to deal with it. This is my mess, not yours. I need to fix this, okay? Jack Dawson. Setibanya Depp di Berlin, ia bertemu dengan Anna di salah satu kedai minuman. Depp pun mulai bertanya pada Anna apakah benar bahwa Emma hanyalah khayalan. Anna pun terbuka dan menjelaskan bahwa Anna merupakan seorang pembunuh bayaran yang sudah dilatih oleh bibinya sejak masih kecil. Anna juga menjelaskan bahwa rasa tulus dan sayang Anna itu nyata. Anna ingin berhenti dan mulai menjalani hidup normal dengan keluarga harmonisnya. Anna pun berjanji setelah menyelesaikan beberapa urusan ini, ia akan berhenti selamanya. My dad was a Secret Service agent turned ex-secret. I was born in the States. An intelligence agent named Gwen Carver started a private security company named Sovereign. Gave me a life. She trained me. And after my dad was killed, she took me in. You made me laugh and you made me want to start a new life. You were the first person I ever truly loved. You talked to me like I was a real person. Dan ternyata beberapa urusan yang dimaksud oleh Anna itu sudah dimulai dari sekarang. Di tengah perbincangannya dengan Depp di kedai minuman tersebut, keduanya dihampiri 4 orang agen Sovereign yang berhasil membius mereka. I'm not finished with my call of a private conversation here if you guys... Singkatnya, Anna tersadar dari pingsannya. Dia terbaring di salah satu kamar yang ia pun tak tahu entah di mana. Kemudian Anna pergi keluar meninggalkan ruangan tempat ia direbahkan. Tak lama ia melihat kedua anaknya yang juga disandra di rumah tersebut. Hi, you guys okay? Yeah. Elsewhere? No, I'm good right here. Oh yeah, Daddy is resting. You guys like to see this really cool. Kids, Mommy and I need to talk, so... Tak disangka-sangka Anna bertemu dengan Gwen alias bibinya yang menjadi otak dari drama penculikan ini. Gwen menginginkan Anna membunuh Depp dan kembali bekerja sebagai seorang pembunuh bayaran. Namun Anna bersikeras tidak ingin membunuh Depp karena tulusnya cinta Anna kepada keluarganya, meskipun ia terus dipaksa. I'm not doing that anymore. Is that what you told him? Yeah, I just want a normal life. And I love my family. Akan tetapi penasaran dengan alur bermain bibinya, Anna berpura-pura menyetujui dan akan membunuh Depp sesuai perintah Gwen. Kemudian Depp yang sedari tadi disekap di gudang akhirnya dibawa keluar dan diajak berjalan-jalan bersama dengan Anna ke tengah hutan. Emma, what the hell is wrong with you? They have our kids. What are we... I have no idea what's going on. What are we gonna do? Setibanya mereka berdua di tengah hutan, Depp ditembak oleh Anna lalu ia pun terjatuh. Depp tergeletak tidak berdaya dan Anna segera menggesernya ke kantung jenazah. Confirming the kill. Kemudian Anna pun mulai bergerak untuk menumbangkan para musuh yang mengawasi mereka. Hello there. Sementara di sisi lain ternyata Depp hanya berpura-pura mati lantaran Anna hanya membuatnya terluka tanpa mengenai organ vital. You shot me! I know, I'm so sorry. I'm sorry. Does it hurt? Okay. Lalu di sini Anna memberikan senjata bios kepada Depp dan menyusun strategi untuk menyelamatkan kedua anaknya. Dan singkatnya Depp pun berhasil menyelamatkan kedua anaknya yang disandra di dalam rumah dengan melumpuhkan para agen yang berjaga di sana. Di sisi lain, Anna ingin membalaskan dendamnya kepada Gwen. Mereka berdua di hutan saling ingin membunuh satu sama lain, hingga akhirnya Gwen kewalahan dan mulai kehabisan peluru. You don't have to do this, you know? Taught me.
Saat itu Ana pun menghampiri Gwen yang tampak pasrah dan tanpa membuang waktu langsung menembaknya, lalu kemudian membiarkannya mati perlahan di tengah hutan. That's what I like to see. Sweet girl. Selanjutnya Ana kembali ke rumah tempat keluarganya berada untuk menjemput sang suami dan kedua anaknya. Lantas segera bergegas pergi dari tempat tersebut. Each other? No. No. Get you one, babe. I need my car Right now, and then I'm gonna get you a car seat. You told us we were... Hingga akhirnya sekarang Ana berhasil menyelesaikan beberapa urusan pribadinya dan telah siap menjalani kehidupan barunya bersama keluarga yang begitu ia cintai. Lalu film pun tamat.